Ini adalah saat-saat yang paling saya khawatirkan, sayang. Kamu akhirnya tahu kalau kamu sakit kista ovarium. Dan kamu jadi sedih karena ini. Sekarang, yang pingin saya lakuin adalah meluk kamu. Saya pingin ngeyakinin kamu kalau apapun yang terjadi, saya gak akan pernah pergi ninggalin kamu. Saya mohon kamu jangan marah ya, sayang. Saya terpaksa ngelakuin ini semua karena saya pingin nunggu saat yang tepat untuk jujur ke kamu. Karena saya gak mau bikin kamu terluka lebih dalam lagi, sayang. Kita duduk dulu di sini ya. Kayaknya aku butuh waktu deh. Jujur aku masih gak enak banget sama Putri dan Pangeran. Aku ngerasa bersalah banget. Aku jadi gak nyangka deh. Semua jadi kayak gini. Iya. Gara-gara kita Putri jadi tahu penyakit kista ovarium yang dia derita selama ini. Andai aja tadi aku gak keceplosan. Tapi kan Ji, kita udah minta maaf sama Pangeran. Pangeran juga gak apa-apa. Kalau aja omanya Pangeran tahu soal masalah ini, aku yakin dia seneng banget. Karena memang ini tujuan dia dari awal. Dia pengen berita kalau Putri itu punya penyakit kista tuh kesebar. Dan harapannya supaya Pangeran sama Putri pisah. Tadi kan Pangeran bilang, Ji, kalau ya mungkin ini emang udah jalannya. Jalan supaya Putri tahu kalau dia menderita kista ovarium. Iya, aku paham. Tapi tetap aja aku merasa nggak enak. Mereka sahabat dekat aku. Apalagi Pangeran. Rasanya nggak enak banget. Udah lah, Ji. Ya, kita sekarang bisa berharap aja supaya hubungannya Putri Pangeran baik-baik aja dan coba buat ikhlas. Karena kan nggak sepenuhnya salah kita. Ya, semoga kedepannya baik-baik aja. Yaudah, kita pulang. Selamat pagi Pak Remon. Iya. Boleh saya pergi? Ya, silakan. Ya, halo Mi. Pipi baru sampai kantor. Ya, kalau Mimi kalau butuh apapun minta sama Biatun, jangan sendiri. Pipi nggak lama kok, Pipi meeting langsung pulang. Oke. Ya udah ya. See you. Yuk, love you. Om Raymond. Yes. Boris. Kemarin saya udah berhasil chat Mel. Sebelum dia matiin HP-nya lagi, Om. Kamu tenang aja, Mel baik-baik aja kok. Om, tapi saya khawatir sama dia, Om. Saya pengen ketemu sama dia. Sebentar aja, saya pengen tahu keadaan dia kayak gimana, Om. Om tahu di mana Mel? Om tahu. Kalau kamu pengen kasih perhatian lebih ke Mel. Tapi Mel butuh ketenangan diri, Rizky. Kalau kamu nggak kasih waktu untuk Mel, sampai kapan Mel untuk tenangin diri? Iya, Om. Saya sangat mencintai Mel. Jadi saya khawatir banget sama keadaan Mel. Dengerin Om Rizky. Mencintai seseorang itu adalah hal yang wajar. Yang nggak wajar itu memaksakan cintanya. Kamu berhak buka hati untuk yang lain. Oke? Kamu berhak bahagia, oke? Gue nggak berhasil nyari tahu di mana Mel.
Jadi gitu kejadiannya, Ji. Sekarang Putri udah tahu kalau dia sakit kista ovarium. Terus gimana sekarang keadaannya? Ya, jujur gue belum dapat update apa-apa lagi sih, Tak. Kabar terakhir yang gue dapat dari Pangeran semalam Putri nginep di apartemen Tante Lisa. Semoga semuanya membaik ya, Ji. Khususnya keadaannya Putri. Karena jangan sampai hubungannya Putri sama Pangeran tuh renggang gara-gara masalah ini. Dan gue yakin, kalau sampai omongnya Pangeran tahu, pasti omong Pangeran tuh bakal seneng banget kalau Pupa dapat masalah. Iya, Tak. Itu juga sih yang jadi kekhawatiran gue. Dan semalam gue juga udah sempat bahas ini sama Dinda. Makanya gue stres banget. Semoga semuanya baik-baik aja, Ji. Gio, kamu ikut ke ruangan saya. Ada yang perlu kita bicarakan. Baik, Oma. Gue temuin Oma dulu. Iya, Ji. Gue harus kabarin Pangeran. Halo, Ta. Halo, Ran. Lu di mana sekarang? Gue lagi on the way ke kantor, Ta. Tapi gue mau mampir ke rumah Putri dulu nih. Ada apa? Lo nggak ngomong sih kalau Oma udah balik dari Australia? Oma? Iya, terus nyuruh si Gio buat datang ke ruangannya. Oma nggak bilang apa-apa ke gue loh, Tak, soal ini. Gue bahkan nggak tahu kalau mau di Jakarta. Loh, berarti Oma dari bandara langsung ke kantor dong, gak langsung ke rumah lu? Ya gue nggak tahu sih apa yang dibahas Gio sama Oma. Cuma yang pasti, Gio tuh udah cerita kejadian semalam sama gue semuanya. Ya udah, Tak. Gue on the way ke kantor sekarang ya. Baik, Ran. Saya harus cegah Oma. Meskipun sekarang Putri udah tahu soal penyakitnya, tapi saya nggak akan biarin Oma misahin saya dan juga Putri. Gue harus telepon Atta lagi, supaya Atta bisa nyegah Oma untuk neken Gio. Jujur saya tidak suka. Beberapa kali saya telepon kamu selalu bilang tidak sanggup. Padahal kita sudah bikin perjanjian yang jelas. Oke, sekarang bagaimana kondisinya? Sudah kamu jalankan semua yang saya suruh ke kamu? Kenapa kamu diam saja? Saya butuh jawaban yang pasti, Gio. Saya cuma... Oke, sekarang bagaimana kondisinya? Sudah kamu jalankan semua yang saya suruh ke kamu? Kenapa kamu diam saja? Saya butuh jawaban yang pasti, Gio. Saya cuma...
Maaf Oma, saya ganggu. Ada apa ya? Pangeran telepon pengen bicara sama Oma. Silakan angkat Oma, line 1. Untung Oma nggak protes dan mau angkat telepon dari Pangeran. Pas banget pangeran telepon. Jujur gue udah panik banget karena gue nggak tahu harus ngomong apa lagi soal ini ke Oma. Iya, maaf Pangeran. Oma nggak kasih tahu kalau Oma sudah sampai Jakarta. Karena Oma pikir, toh kita akan ketemu di kantor. Pangeran, Oma sudah istirahat. Sekarang Oma mau handle semua pekerjaan yang sudah Oma tinggalkan. It's okay, don't worry. Kenapa Pangeran jadi banyak tanya di telepon? Padahal saya sudah nggak sabar pengen tahu progres dari Gio.